Halo sahabat Pometik, ketemu lagi dengan gua Alvin, seseorang yang punya komitmen untuk sepak bola Indonesia. Liga 1 BRI sudah masuk sudah masuk minggu kedua. Nah, pertandingan ketiganya adalah antara Arema FC melawan PSIS Semarang. Jadi dua klub ini sudah beberapa kali ketemu di bulan ini ya kalau nggak salah. Jadi mereka ketemu di semifinal Piala Presiden ya. Mereka bermain home dan away. Itu kalau nggak salah di bulan Juli juga. Nah ini juga rencananya di Liga 1 pun mereka akan bertemu juga nih di bulan Juli ini gitu. Jadi di pertemuan sebelumnya Arema FC selalu menang di dua pertemuan sebelumnya, maksud gue ya, dua pertemuan Arema FC selalu menang di Piala Presiden, baik ketika mereka bertanding di kandangnya PSIS yaitu di Jatidiri, Arema FC menang 2-0. Terus bermain di kandangnya Arema FC juga menang 2-1 melawan PSIS Semarang. Nah, bagaimana nih pertemuan ketiganya mereka nih? Apakah akan membawa hasil yang berbeda? Itu yang menarik sebenarnya untuk kita tonton pertandingan kali ini. Jadi kalau di pertandingan sebelumnya tuh Borneo FC itu Jadi Arema FC dikalahkan oleh Borneo FC dengan skor yang cukup telak, yaitu 3-0. Nah, di pertandingan kali ini sebenarnya secara statistik ya, Arema FC penguasaan bolanya lumayan, yaitu di angka 54%. Tapi kalau ngelihat permainannya, memang penguasaan bola Arema FC itu lebih banyak berada di lini pertahanannya Arema FC sendiri. Karena ketika mereka mencoba masuk ke lini pertahanannya Borneo FC, mereka harus balikin lagi bolanya sampai ke lini pertahanannya mereka, bahkan kadang-kadang mereka harus balikin sampai ke kipernya mereka. Ya, jadi memang sebenarnya penguasaan bola yang dilakukan oleh Arema FC lebih banyak di lini pertahanannya mereka sendiri. Nah, kesempatan menciptakan golnya memang lebih banyak Borneo FC ya, dan luar biasa, dari 7 kesempatan menciptakan gol, Borneo FC berhasil mencetak 3 gol. Nah, di pertandingan ini gue ngeliat entah kenapa lini pertahanannya Arema FC seperti hilang konsentrasinya. Beda sekali dengan ketika mereka bermain untuk Piala Presiden kemarin ya, karena memang intensinya itu pertandingan final ya. Ketika mereka ketemu sama Borneo FC, mereka sangat disiplin sekali, baik di kandangnya Arema maupun di kandangnya Borneo, dan mereka mampu menahan semua serangan dari Borneo FC, dan Borneo FC nggak bisa cetak gol sama sekali. Tapi di pertandingan kemarin ternyata Borneo FC berhasil mencetak 3 gol. Dan itu menjadi pelajaran yang sangat berharga kalau menurut gue buat Arema FC. Nggak tahu ya apakah karena kemarin dia mainnya sore, sebelumnya mereka mainnya selalu malam ketika di final Piala Presiden. Nah, mungkin mereka agak beda masalah stamina, apalagi di Samarinda juga cukup panas, di Malang kondisinya dingin. Nah, itu mungkin berpengaruh mungkin terhadap permainan dari Arema FC. Nah, kalau kita melihat PSIS Semarang di pertandingan terakhir ketika mereka melawan Ras Nusantara, secara statistik memang nggak beda jauh antara PSIS dengan Ras Nusantara. Kesempatan menciptakan golnya juga lebih banyak PSIS Semarang, tembakan ke arah gawang juga banyak lebih PSIS Semarang. Tapi memang gue melihatnya PSIS Semarang sepertinya kondisinya sangat menurun sekarang. Bahkan ketika kemarin di Piala Presiden, awal-awal mereka bagus performance-nya, tapi di akhir-akhir mereka sangat jelek, apalagi ketika mereka melawan Arema ya. Turun sekali performanya, dan mereka tidak mampu menang baik di kandang sendiri maupun di kandangnya Arema. Nah, PSIS Semarang lebih lagi ketika kemarin Carlos Fortes tidak bisa bermain di situ, dan gue ngelihatnya sepertinya memang lini serangnya PSIS Semarang sangat menurun sekali. Mereka hanya mengandalkan Teishi Marokawa, tapi itu juga masih belum begitu efektif kalau menurut gue. Entah kenapa sepertinya hilang semua magis yang ada di awal-awal pertandingan Piala Presiden kemarin. Dan mereka pun di pertandingan melawan Ras Nusantara tuh menciptakan golnya melalui titik penalti. Jadi gue lupa siapa yang dilanggar gitu, akhirnya mereka mendapatkan penalti. Tapi mereka juga nggak mampu menjaga keunggulan mereka. Padahal mereka sudah unggul lebih dulu di kandang mereka sendiri, tapi ternyata Ras Nusantara berhasil menyamakan kedudukan. Jadi sepertinya memang ada permasalahan dengan PSIS Semarang, baik secara mental maupun secara teknis pemainnya. Itu masih menjadi masalah, dan ini menjadi PR yang sangat besar sih kalau menurut gua. Nah, balik lagi ke pertandingan antara Arema FC melawan PSIS Semarang. Sepertinya
Walaupun Arema FC kemarin habis dibantai, bukan dibantai lah, habis kalah cukup telak dengan skor 3-0 dari Borneo FC, sepertinya performa PSIS Semarang pun juga nggak begitu baik juga, dan sepertinya Arema FC masih bisa mengimbangi kemampuan dari PSIS Semarang, dan kemungkinan besar malah bisa jadi Arema FC akan memenangkan pertandingan kali ini. Tapi memang kemarin Kamarannya nggak main gitu. Nah, gue nggak tahu apakah di minggu ini Kamarannya udah bisa main ketika mereka melawan PSIS. Tapi kelihatan sekali bahwa lini serangnya Arema FC tanpa Kamara nggak begitu baik sih kalau menurut gue. Walaupun memang di babak kedua akhirnya melakukan perubahan, tapi di counter strategi lagi oleh Borneo FC nggak ada perubahan juga memang akhirnya Arema FC. Nah, nanti kita lihat nih ketika melawan PSIS Semarang, tapi kalau menurut gue masih bisa memungkinkan bahwa Arema FC memenangkan pertandingan melawan PSIS Semarang. Tapi kita lihat nanti hasilnya seperti apa, karena dua tim ini masih nggak stabil ya, terutama PSIS Semarang sampai kemarin pertandingannya tidak stabil kalau menurut gue. Nah, kalau Arema FC baru kemarin nih ketika mereka bertanding melawan Borneo FC dan mereka kalah 3-0 karena mereka mainnya di kandang Borneo juga. Tapi kalau menurut gue Arema FC mempunyai mental yang cukup baik dan bisa bangkit dari itu sih kalau menurut gue. Jadi masih bisa memenangkan pertandingan melawan PSIS Semarang. Oke, terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa saksikan terus berita mengenai sepak bola Indonesia di channel ini. Maju sepak bola Indonesia, Indonesia juara.